Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Bapak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Alhamdulillah sehat di perantauan. Ini yang selalu saya doakan, sehat terus nih Mbak di perantauan, amin. Bagi Mbak-mbak yang saat ini mungkin kondisinya lagi sakit, mungkin badannya nggak enak, mungkin lagi meriang, muga-muga sampai ndang sembuh nih Mbak, amin. Dan muga-muga sampean dijauhkan dari mara bahaya, dan muga-muga sampai setiap bulannya bisa nabung, dan moga-moga sampean pulang ke kampung halaman kelak tanpa halangan apapun, tanpa kekurangan apapun itu nggih. Amin 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 ya robbal alamin. Nah, Mbak-mbak semuanya, hari ini kita bakal membahas kasus teman kita curhatan. Jadi satu persatu bakal kita bahas buat sampean semuanya. Yang pertama, channel ini beberapa minggu yang lalu ini kan pernah bahas di mana ada salah satu teman kita ini diinterminate oleh bose gara-gara dia mencuci, mohon maaf, bekas pembalut habis dia di wastafel, jadi dicuci Mbak. Nah, dia iki terlalu terburu-buru mencucinya, dan kemudian di situ ada ceripatan, jadi ada percikan lah darah. Dan dia ini selepas membersihkan wastafel, dia tidak mencucinya Mbak. Jadi ada bau amis di situ. Nah, saat itu bosnya masuk, dia menanyakan ke Cece. Cece, timnya senga HP senga. Nah, mbaknya itu ngaku kalau dia ini habis nyuci pembalut. Dan bosnya ini gak senang ketika Cece ini mencuci pembalut. Akhirnya dia ini diintermit oleh majikannya membahas perkara ini, kasus ini. Nah, ini ada kasus baru lagi Mbak, di mana satu teman kita yang bernama Mbak Raya ya, dia ngunggah status di mana bosnya ini ditelepon oleh temennya. Jadi bos Mbak E ini punya temen, dan temennya bos Mbak E ini memiliki PRT Indonesia yang baru kerja di majikannya ini selama 1 mingguan. Jadi baru 1 minggu Mbak, dia ini sudah mengalami pemutusan kontrak kerja. Dan ini perkaranya hampir sama yang dibahas di channel ini, di mana mbaknya ini juga mencuci softtek. Nah, ketika dia mencuci softtek, iki ono bau amis, dan iki bosnya menanyakan tim ke hosenya. Kan Mbak iki dengan polose, dengan santainya, mungkin karena terbiasa di kampung halaman seperti itu. Nah, akhirnya dia ngomong kalau aku ini barusan nyuci softtekku karena aku lagi menstruasi. Nah, dari situ bose itu langsung ngomong, bilang, kuatat alei, kamu tuh ngilani sekali nyuci softtek. Ini sudah tradisi dari Indonesia kalau softtek bekas ini wajib dicuci. Tapi lagi-lagi ya Indo, Hongkong ya Hongkong. Iki bosnya tidak menerima tradisi itu, kebiasaan itu. Akhirnya lagi-lagi diintermit dan dipulangkan ke agensi. Jadi ini sepele nih menurut kita, tapi menurut orang sana ini nggak sepele kasusnya. Itu terlalu gila nih sekali. Padahal mungkin bos juga sama ya mencuci celana dalam, ini juga di Yukong. Tapi sekali lagi, kalau bosnya sendiri yang mencuci, mungkin dia tidak merasa jijik. Tapi kalau PRT-nya yang mencuci softtek, dan dia itu mungkin membayangkan lah segitu banyaknya darah kemudian dicuci di situ. Nah, itu membuat dianya jijik, gelit. Akhirnya itu terjadilah pemutusan kontrak kerja. Jadi gini Mbak, pastikan ketika sama selepas nyuci pembalut bekasmu itu, percikan di sekitar wastafel atau manapun itu dicek kembali dan cek ulang Mbak. Jangan lupa kalau sampai kondisinya lagi menstruasi atau tolong kalau pipis itu dicek lubangnya toilet itu ada nggak bekas darah head yang mengental. Kalau ada, tolong itu gerujuk atau dikasih air dari timbo, atau mungkin kalau kalian punya panci atau sebagainya itu bisa dibuat gerujuk yang khusus di toilet Mbak pancinya. Nah, sampai usahakan teliti, dan juga lantai dan juga papan toiletnya itu jangan lupa dicek. Jangan sampai kasus-kasus yang kemarin kita bahas ini menimpa sampean. Saya yang baru bekerja di Hong Kong. Oke, ada kasus nih ya di mana teman kita ini curhat. Jadi dia tanggal 8 Juni 2026, berarti hari Minggu dia libur. Nah, liburan dia ini ke Mongkok.
Ketika dia liburan di Mongkok, mbaknya ini kehilangan HP dan dompet, Mbak. Kemudian dia kan liburnya bersama teman-temannya. Ketika dia kehilangan dompet sama HP, dia tahu nomornya, langsung ditelepon, Mbak. HP dia. Nah, seketika ditelepon, iki HP-nya langsung dimatiin sama orang yang menemukan. Yaitu nggak bisa telepon balik karena sudah dimatiin tadi. Jadi jalan satu-satunya yang dia lakukan adalah dia ini memposting di grup PMI Hong Kong, siapa yang menemukan dompet dengan warna ini, HP dengan merek ini. Jadi dia ini kasih woro-woro di grup. Nah, ketika dia kasih woro-woro di grup itulah ada orang PRT juga Indonesia, Mbak, yang kerja di Hong Kong juga ini langsung inbox Mbak kalau dia ini yang menemukan HP sama dompetnya. Nah, ketika mbaknya itu inbox, kesalahan dari si penemu itu adalah ketika dia ini melakukan penawaran. Jadi penawarannya itu adalah minta tebusan sebesar 500 dolar Hong Kong atau sekitaran 1 jutaan lebih lah, sedikit. Nah, dia minta tebusan 500, tapi teman kita ini memberikan duit sebagai imbalan terima kasih ini sebesar 200. Karena cuma 200, jadi iki si penemu langsung mematikan HP kembali. Artinya dia ini tidak memberikan apa yang dia temu ini ke teman kita. Jadi intinya dia ini 200 sudah dilepas lah. Dia maunya mematok 500 Hongkong dolar tadi. Nah, dari kasus ini akhirnya Mbak yang pemilik dompet sama HP ini lapor ke kantor polisi, Mbak. Lapor ke kantor polisi dan polisi ini konon katanya bergerak cepat. Nah, di saat itulah Mbak ini si penemu ini bisa tertangkap. Tapi nggak tahu ya apakah benar tertangkap atau enggaknya. Tapi ada teman kita ini yang membuat status lagi. Konon katanya yang menemukan dompet Mbak yang minta tebusan 500 dolar Hong Kong atau mematok harga 500 dolar Hong Kong ini sudah ketangkep. Jadi seperti itu kasus teman kita. Kenapa kita bahas? Pertama adalah ingat, orang yang menemukan barang orang lain di tengah jalan atau dimanapun itu, kalau Anda ini menyimpannya, kalau Anda ini tidak melaporkan dalam kurun waktu 1 hari 24 per jam, berarti Anda itu dianggap mencuri. Jadi kedudukan antara barang penemuan dan barang mencuri itu sama, Mbak. Jadi itu kenapa kalau kamu menemukan, itu bukan rezeki Anda, bukan menjadi hak Anda. Di Hong Kong bukan di Indonesia, Mbak. Di Indonesia Anda ini mungkin mikirnya bisa rezeki nomplok. Ini barang aku yang menemukan menjadi hak milikku. Mungkin itu oke lah kamu kalau di Indonesia, tapi kan di negara Hong Kong kan semuanya serba CCTV. Pasti kalau udah serba CCTV, nah ini bisa dilacak dengan mudah. Jadi itu kenapa ketika sampai menemukan barang temuan, laporkan dan kembalikan. Jadi kalau sampai itu meminta tebusan, jelas itu salah. Dikasih 200 sampai sudah untung, Mbak. Yang menemukan barang milik orang lain itu harganya lebih mahal lagi, dia tidak dapat apa-apa. Cuma dapatan terima kasih ya. Nah, sampean dikasih 200 untung. Bukan malah sampean iki mematikan HP Mbak kemudian tidak mau mengembalikan karena apa? Ya kuwi nggak ano titik temu kesepakatan uang tebusan 500 tadi. Jadi sampean salah ini. Harusnya ya kuwi separeng-parenge ya saksire orang yang pemilik tadi mau memberikan sampean duit atau dia cuma mengucapkan terima kasih, ya saksire dia kan. Kalau sampean ngerasa nih dirugikan ketika sampean ini menemukan, nanti harus lapor ke kantor polisi, nanti nemuin, Mbak ya mending nggak usah diambil, biarkan aja di situ. Tapi kalau sampean nih ngerasa kalau jiwa-jiwa maling sampean ini timbul, nemu barang diambil, kemudian sama setelah ngambil, sama tidak bisa menggunakan HP-nya dia karena terkunci. Akhirnya sampean bingung nih kalau terkunci buat apa. Nanti kalau sampean dibawa ke counter, takutnya nanti itu bunyi dan nanti sampean bisa kena ini. Karena pasti mbaknya ini sudah ngelapor ke kantor polisi. Jadi sama-sama kamu maju pasti kena, kamu mundur juga sama-sama kena.
Jadi jalan satunya itu Anda minta kesepakatan tebusan 500 tadi. Masalahnya hal seperti ini iki dilarang. Jadi Anda ini melanggar hukum di negara Hong Kong. Nah, ketika Anda melanggar hukum di negara Hong Kong, ya Anda keciduk. Iki bisa akibatnya fatal pada kerjaan Anda dan visa Anda ke depannya. Barang yang Anda temukan itu kedudukannya sama aja dengan mencuri jika tidak ada pelaporan ke kantor polisi dan jika Anda menyimpannya. Ingat, hati-hati, Hong Kong bukan Indonesia. Nah, di Indonesia lagi ini ada kasus ini. Jadi kemarin Minggu di mana ada perempuan ini yang datang ke supermarket Karawang sana dan dia ini kehilangan dompet sama dokumen-dokumen lainnya. Nah, di dompet itu ada uang 400.000 rupiah dan dokumen-dokumen penting. Nah, ketika dicek CCTV ternyata ada para lansia ini yang memungut dompet sama dokumen-dokumen itu. Nah, iki si lansia ini ditemukan, Mbak. Dan si pemilik dari dokumen itu uang 400 di dompetnya dia ini diambil oleh orang tua ini, tetapi orang tuanya ini meminta tebusan 1 juta. Akhirnya karena tidak memenuhi terang itu dokumen tidak diberikan, jadi akhirnya junjungnya lapor polisi juga. Jadi dimanapun budaya masukku sikap yang mungkin di Indonesia yo kayak gini, tolong jangan dibawa ke luar negeri juga. Ingat, di Indonesia mungkin oke lah kamu sampai ditangkap polisi mungkin yo kan di negaramu, tapi kalau di Hong Kong kalau kamu ditangkap polisi secara otomatis itu berakibat fatal pada kerjaanmu dan pasti kamu dipulangkan ke kampung halaman. Jadi sekali lagi tolong untuk sikap-sikap seperti ini dibuang ya Mbak yo, apalagi sampean tuh tahulah sesama orang Indonesia dan sampean nggak tahu mungkin mbaknya ini duitnya itu lagi dipakai, lagi dikirim, dia butuh duit dan sebagainya, kita nggak tahu. Jadi jangan membebankan orang lain yang sudah kehilangan tadi, kemudian Anda meminta imbalan dengan jumlah yang cukup besar. Jadi sekali lagi, kita tidak tahu orang yang kehilangan itu mungkin butuh banget duit daripada Anda yang mematok harga penemuan tadi. Tolong ini ya mbak-mbak semuanya, camkan. Alangkah baiknya sama itu nggak mematok harga, seikhlasnya saja. Kalau cuma dikasih terima kasih, yo wes ikhlas. Kalau cuma dikasih 200 ikhlas loh, itu bersyukur banget. Tapi jangan sampai Anda mematok harga, karena kalau sudah seperti ini, ingat suatu saat nanti kalau sampai kehilangan barang atau apapun itu biasanya tidak ada yang menolong. Bahkan barang Anda yang hilang tadi itu tidak dikembalikan, karena setiap apa yang kita lakukan pasti akan karena. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.